Sebelum saya mulai presentasi, saya akan mengaturkan penganjali umat. Om Swastiastu. Saya dari kelompok 5, perkenalkan nama saya Kadek Diki Nugraha Sugita. Teman saya yang pertama adalah Gita Nirmala, yang kedua adalah Dia Hailing, dan yang ketiga ada Surya Ari Dewi. Nah, di sini kami akan membahas materi tentang menganalisis pasar konsumen. Nah, adapun bagian-bagian materi yang kami bahas, yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yang kedua ada proses psikologi kunci, dan yang ketiga ada proses keputusan pembelian. Nah, yang pertama itu ada faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen itu adalah proses atau aktivitas seseorang yang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, dan penggunaan suatu produk. Contohnya misalnya kalian ingin membeli produk berupa baju. Kalian pergi ke toko baju. Setelah kalian pergi ke toko baju, kalian mencari baju yang kalian inginkan. Kalian memilih baju yang kalian inginkan dan kalian membeli baju yang kalian inginkan. Nah, setelah kalian membeli, kalian menggunakan baju tersebut. Nah, aktivitas yang inilah yang disebut perilaku konsumen. Jadi dari awal, dari kalian mencari, memilih, membeli, dan menggunakan suatu produk, itu yang dinamakan perilaku konsumen. Nah, ada juga perilaku konsumen menurut para ahli. Di sini ada menurut Kotler pada tahun 2009 mendefinisikan perilaku konsumen itu adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan barang dan jasa atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Nah, di sini juga ada menurut Putri pada tahun 2013. Titik untuk memahami perilaku adalah model rangsangan tanggapan. Rangsangan yang dimaksud adalah rangsangan pemasaran. Nah, misalnya itu kalian tertarik pada suatu produk yang dipasarkan, otomatis kalian terangsang pada produk tersebut. Nah, setelah kalian terangsang pada produk tersebut, kalian harus memberi tanggapan. Entah kalian membeli produk yang kalian tertarik ini atau tidak. Itulah tanggapan kalian. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan karena kita sama-sama belajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Surya Ari Dewi. Nah, saya akan melanjutkan presentasi dari Diki. Materi yang saya akan bawakan yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen ini ada 3. Yang pertama itu ada faktor budaya, yang kedua ada faktor sosial, dan yang ketiga ada faktor pribadi. Yang pertama ada faktor budaya. Faktor ini berpengaruh luas dan mendalam terhadap perilaku dan pembelian konsumen. Budaya merupakan faktor penentu yang paling mendasar dari segi keinginan dan perilaku seseorang karena budaya menyangkut segala aspek kehidupan manusia. Nah, ada subbudaya terdiri dari kebangsaan, agama, kelompok ras, dan daerah geografis. Yang kedua itu ada faktor sosial. Menurut Novia, perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial. Antara lain yang pertama itu ada kelompok acuan. Kelompok acuan ini berfungsi sebagai titik banding atau referensi langsung atau tidak langsung yang membentuk sikap maupun perilaku seseorang. Yang kedua itu ada keluarga. Anggota keluarga sangat mempengaruhi perilaku pembelian karena keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat. Yang ketiga itu ada peran dan status. Posisi seseorang dalam setiap kelompok dapat ditetapkan baik lewat perannya maupun statusnya dalam organisasi tertentu. Peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang dan masing-masing peran menghasilkan status. Seseorang seringkali memilih produk yang menunjukkan status mereka dalam masyarakat. Nah, yang ketiga ada faktor pribadi. Nah, menurut Novia, keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Karakteristik tersebut meliputi yang pertama ada usia dan siklus tahap hidup. Nah, usia dan siklus tahap hidup ini merupakan orang membeli barang dan jasa yang berbeda-beda sepanjang hidupnya. Mereka membeli makanan bayi selama tahun-tahun awal hidupnya, beragam makanan selama tahun-tahun pertumbuhan dan kedewasaan. Selera orang terhadap pakaian, perabotan, dan reaksi juga berhubungan dengan manusia. Yang kedua ada pekerjaan dan lingkungan ekonomi. Pekerjaan sangat mempengaruhi pola konsumsi seseorang. Orang pemasaran mencoba mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan yang meliputi minat yang rata-rata lebih tinggi pada
produk dan jasa yang mereka hasilkan. Pemilihan produk dan jasa juga sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi seseorang. Yang ketiga ada gaya hidup. Nah, gaya hidup ini merupakan orang-orang yang berasal dari subbudaya, kelas sosial, dan pekerjaan yang sama dapat memiliki gaya hidup yang berbeda. Gaya hidup adalah pola seseorang di dunia yang terungkap dari aktivitas, minat, dan opininya. Para pemasaran berusaha mencari hubungan antara produk mereka dan kelompok gaya hidup. Dengan demikian, para pemasar dapat lebih jelas mengarahkan mereknya ke gaya hidup seseorang, dan para pemasar selalu menyikapi tren baru dalam gaya hidup konsumen. Nama saya Dea Eling, saya akan melanjutkan presentasi dari Surya Ari Dewi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses psikologi kunci. Menurut Kotler, tugas pemasar adalah memahami apa yang terjadi dalam kesadaran konsumen, kedatangan rangsangan pemasaran dari luar, dan keputusan pembelian akhir. Ada 4 proses psikologi kunci yang mempengaruhi respon konsumen. Yang pertama, ada motivasi. Yang kedua, ada persepsi. Yang ketiga, ada pembelajaran. Dan yang keempat, ada memori. Pertama, motivasi. Menurut Kotler, kebutuhan menjadi motif ketika kebutuhan itu meningkat sampai tingkat intensitas yang cukup, sehingga mendorong kita untuk bertindak. Ada 3 teori terkenal motivasi manusia yang membawa implikasi yang cukup berbeda bagi analisis konsumen dan strategi pemasar. Yang pertama ada teori Freud. Nah, teori ini mengasumsikan bahwa kekuatan psikologis yang terbentuk perilaku seseorang sebagian besar adalah ketidaksadaran dan bahwa seseorang tidak dapat memahami secara penuh motivasinya sendiri. Yang kedua, teori Maslow. Teori ini berusaha menjelaskan mengapa orang didorong oleh kebutuhan tertentu pada waktu tertentu. Dan yang ketiga ada teori Herzberg. Teori ini mengembangkan teori 2 faktor yang membedakan ketidakpuasan atau dissatisfier dengan kepuasan atau satisfier. Yang kedua, persepsi. Persepsi ini merupakan proses yang dilalui orang dalam memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasi informasi guna membentuk gambaran yang berarti mengenai dunia. Ada beberapa proses persepsi. Yang pertama, atensi selektif atau selective attention. Artinya, para pemasar harus bekerja keras dalam rangka menarik perhatian konsumen. Yang kedua, ada distorsi selektif atau selective distortion. Ini merupakan kecenderungan penafsiran informasi sehingga sesuai dengan prakonsepsi kita. Yang ketiga ada retensi selektif atau selective retention. Orang akan melupakan banyak hal yang mereka pelajari, tetapi cenderung mengingat informasi yang mendukung pandangan dan keyakinan mereka karena adanya ingatan selektif. Dan yang terakhir, persepsi bawah sadar atau subliminal perfection. Ini merupakan mekanisme persepsi selektif yang membutuhkan keterlibatan dan pemikiran aktif konsumen. Yang ketiga, ada pembelajaran. Pembelajaran menggambarkan perubahan dalam tingkah laku individual yang muncul dari pengalaman. Pembelajaran berlangsung melalui saling pengaruh dari dorongan, rangsangan, petunjuk, respon, dan pembenaran. Teori pembelajaran mengajarkan pemasaran bahwa mereka dapat membangun permintaan untuk sebuah produk dengan mengasosiasikannya dengan dorongan yang kuat, menggunakan pertanda yang memotivasi, dan menyediakan penguatan positif. Yang terakhir ada memori. Nah, memori ini merupakan proses yang sangat konstruktif karena kita tidak mengingat informasi dan kejadian secara lengkap dan akurat. Ada 3 faktor penting mengenai memori. Yang pertama, kehadiran informasi produk lain dalam memori dapat menghasilkan intervensi dan menyebabkan kita gagal mengenali atau bingung dengan data baru. Yang kedua, waktu antara paparan terhadap informasi dan pemrograman berpengaruh semakin lama waktu tunda atau semakin lama asosiasi itu. Dan yang terakhir, informasi mungkin tersedia dalam memori tetapi tidak dapat diakses atau diingat tanpa adanya pemulih atau pengingat yang kuat atau yang tepat. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh Gita Nirmala.
Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Dia Eling. Perkenalkan, nama saya Nikade Gita Nirmala, NPM 114. Nah, di sini saya akan membawakan materi mengenai proses keputusan pembelian, di mana suatu keputusan pembelian itu merupakan suatu perilaku konsumen dalam memperlakukan pengambilan keputusan konsumen sebagai pemecah masalah yang dihadapinya. Nah, pada proses keputusan pembelian ini terdapat model 5 tahap, yang dimana tahap pertama itu ada pengenalan masalah. Proses pembelian ini dimulai ketika pembeli itu mengenali suatu masalah atau kebutuhan, di mana sebuah kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal ataupun eksternal. Jadi, para pemasar itu perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tertentu. Nah, dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen, maka para pemasar juga dapat mengidentifikasi rangsangan yang paling sering membangkitkan minat akan kategori produk tertentu. Selanjutnya, tahap yang kedua itu ada pencarian informasi, di mana konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari sebuah informasi yang lebih banyak. Yang menjadi perhatian utama pasar yaitu sumber-sumber informasi utama yang menjadi acuan konsumen dan pengaruh relatif tiap sumber tersebut terhadap keputusan pembelian selanjutnya. Di mana ada pula juga sumber informasi utama konsumen itu dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu ada sumber pribadi yang terdiri dari keluarga, teman, tetangga. Yang kedua itu ada sumber komersial yang terdiri dari iklan, situs, web, wiraniaga ataupun penyalur. Yang ketiga itu sumber publik yang terdiri dari media massa. Lalu yang keempat itu ada sumber eksperimental yang terdiri dari penanganan, pemeriksaan, dan penggunaan produk. Selanjutnya, tahap yang ketiga itu ada evaluasi alternatif, di mana informasi yang didapat dari calon pembeli itu digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai alternatif yang dihadapinya serta daya tarik masing-masing alternatif. Nah, di sini juga produsen harus berusaha memahami cara konsumen mengenal informasi yang diperolehnya dan sampai pada sikap tertentu mengenai produk, merek, dan keputusan untuk membeli. Jadi, konsumen itu akan memberikan perhatian terbesarnya terhadap atribut yang mengantarkan manfaat yang memenuhi kebutuhannya. Terdapat juga 5 konsep dasar bagi pemasar dalam penilaian alternatif konsumen. Yang pertama itu ada sifat-sifat produknya. Yang kedua itu ada pemasar itu lebih mementingkan atau lebih memperhatikan pentingnya ciri-ciri produk. Yang ketiga itu ada kepercayaan konsumen. Yang keempat, itu ada fungsi kemanfaatan. Lalu yang terakhir ada bagaimana prosedur penilaian yang dilakukan konsumen dari sekian banyak ciri-ciri barang. Nah, tahap yang selanjutnya itu ada keputusan pembelian. Pada tahap ini, ada 2 faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, yaitu ada sikap orang lain dan faktor situasi yang tidak terantisipasi, di mana pada sikap orang lain, artinya sejauh mana sikap orang lain itu akan mengurangi alternatif yang disukai, yang akan bergantung pada 2 hal, yaitu intensitas sikap negatif orang lain terhadap alternatif yang disukai konsumen, serta motivasi konsumen untuk menuruti orang lain. Faktor yang kedua, faktor situasi yang tidak terantisipasi, di mana faktor ini itu dapat muncul dan mengubah niat pembelian. Nah, pada tahap ini juga konsumen itu dapat menilai banyak jenisnya risiko dalam membeli dan mengonsumsi sebuah produk. Ya, risiko tersebut diantaranya yaitu ada risiko fungsional, risiko fisik, risiko keuangan, risiko sosial, serta risiko psikologis, dan juga risiko waktu. Yang terakhir itu ada tahap perilaku pasca pembelian. Pada tahap perilaku pasca pembelian ini terdapat 2, yaitu kepuasan pasca pembelian dan juga tindakan pasca pembelian, di mana kepuasan tersendiri itu merupakan suatu fungsi kedekatan antara harapan dan kinerja anggapan produk. Nah, jadi jika suatu kinerja itu tidak memenuhi harapannya, maka konsumen tersebut akan merasa kecewa. Begitu juga sebaliknya. Tindakan pasca pembelian ini artinya jika konsumen itu puas, maka ia mungkin ingin membeli produk itu kembali, dan pelanggan yang puas juga akan cenderung mengatakan hal-hal yang baik pula mengenai merek atau produk yang telah ia beli kepada orang lain. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.